Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Kita baca tadi ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Terjemahannya sebagaimana terjemahan Quran terjemah kita baca. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu li amanah, terhadap amanat-amanat mereka, dan ahdihim, dan janji mereka, ra'un, mereka pelihara. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu ala salawatihim, atas salat mereka, yuhafizun, mereka senantiasa menjaga, memelihara. Ulaika, mereka itu adalah humul warithun, orang-orang yang warithun, orang-orang yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus, itu mereka yang mewarisi firdaus, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila kamu meminta kepada Allah surga, maka mintalah al-firdaus. Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Di atas firdaus itu adalah arasy Allah. Tidak semua orang yang akan beruntung ditempatkan oleh Allah di firdaus. Nah, di antara orang-orang yang dijanjikan untuk mereka firdaus adalah orang-orang yang memelihara, menjaga, menunaikan amanat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, dan orang-orang yang terhadap janji yang mereka janjikan kepada siapa saja, ra'un, mereka memelihara, menjaganya. Ini kaji kita malam hari ini. Amanat itu adalah kepercayaan yang dipercayakan orang kepada kita, karena kita termasuk orang yang bisa dipercaya, al-amin namanya. Orang yang bisa dipercaya atau orang yang terpercaya, sehingga dipercayakan orang kepadanya sesuatu yang diberikan kepadanya, namanya al-amin. Disebutkan salah seorang putri daripada Nabi Syuaib, katanya kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu, wahai ayahanda, wahai bapakku, kata salah seorang wanita atau putri daripada Nabi Syuaib,
Jadikanlah dia sebagai pekerja atau orang yang kita pekerjakan. Inna khaira man istajartal al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kita ambil sebagai pekerja ialah al-qawiyul amin. Al-qawi orang yang kuat, al-amin orang yang dapat dipercaya. Al-amin. Jangan dialihkan ke gonjang-ganjing politik lah. Itu nak ngaji politik. Kau batalo ayat kau. Tak mau orang baca ayat. Kata putri Nabi Syuaib kepada bapaknya, karena dalam riwayat disebutkan putri itu anak Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib disebutkan sudah tua, sudah sakit-sakitan, tidak mampu lagi untuk menghalau ternak-ternaknya ke tempat di mana ada air dan makanan. Maka jadilah putri-putrinya yang berdua itu yang menggantikan peranan ayahnya. Singkat cerita, kan dibantu oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa diangkat menjadi Nabi, ketika Nabi Musa melarikan diri setelah beliau menunju memukul salah seorang mati, maka dibantu oleh Nabi Musa dua orang wanita untuk memberikan minum ternak-ternaknya, karena banyak pria-pria lain yang mendahului. Nah, kata putri, salah seorang putri itu kepada ayahnya, ambillah orang yang telah membantu kita tadi sebagai pekerja, istajirhu, orang yang kita beri upah, yang kita jadikan orang bekerja untuk kita, lalu kita upah. Kenapa? Inna khaira, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita ambil atau yang kita jadikan sebagai pekerja, bahasa kitanya pegawai, karyawan, atau yang sejenis lah. Yang pertama al-qawi, orang yang kuat. Yang berikutnya al-amin, lagi dipercaya. Itu salah satu ayat. Berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, disebutkan bahwa yang akan kita beri amanah, apapun bentuk amanah yang akan kita beri kepadanya kepercayaan, apapun kepercayaan yang kita berikan kepadanya, hendaklah orang yang al-amin. Sekali lagi, jangan diputar ke kampanye lah menawar dah. Al-amin, amin orang yang dapat dipercaya. Bahkan Nabi sendiri, beliau malah digelari dengan al-amin. Al-amin itu sekarang yang dipunahkan orang dalam salat. Kalau kita putar aja kesini gajinya, hanya gara-gara untuk menyenangkan, mengambil muka di hadapan bos beliau, sampai-sampai beraninya berkelakar atau berolok atau serius bahwa sekarang orang tidak lagi membaca setelah Al-Fatihah amin. Nabi sebelum beliau diangkat jadi Rasul, beliau kan digerai al-amin, orang yang dipercaya. Bahkan setelah Rasul pun dia amin. Dan sifat Rasul kan amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan, bukan hanya titipan.
amanah itu mesti dipelihara. Dalam ayat itu dikecekkan ra'un, ra'in. Ra'a saya kata. Ra'a itu adalah menggembalakan ternak. Tempat di mana ternak digembalakan mar'a. Si penggembalanya ra'in. Ra'in pengembala. Yang digembalakannya ra'iyah. Menjadi bahasa Indonesia rakyat. Ra'iyah. Kullukum ra'in. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu penggembala, dan setiap kamu pasti akan dimintai, akan ditanyai setentangan ra'iyah, gembalaannya. Lalu dipakai istilah ra'iyah itu untuk orang-orang yang kita pimpin atau rakyat bahasa Indonesia. Ya, apa itu ra'a? Ra'a, ra'in. Ra'a mengembala. Secara bahasa ra'a itu mengawasi. Mengawasi, memelihara, menjaga. Supaya jangan tersia-sia, terabaikan. Menjaga, memelihara, mengawasi, memperhatikan. Jangan terabaikan, jangan tersia-siakan. Dari perhatian kita, penjagaan kita, pemeliharaan kita. Nama dia ra'a. Itu makanya pengembala itu namanya ra'in. Dia selalu mengawasi, menjaga binatang-binatangnya. Itu pengembala kambing. Kalau unta tidak perlu digembalakan. Unta pandai mencari makan sendiri, pandai menjaga diri sendiri. Dia patuh, tapi kambing perlu digembalakan. Domba-domba digembalakan di padang-padang rumput. Perlu diawasi, perlu diperhatikan, dijaga, dipelihara, dilindungi bahkan. Itu sifat pengembala. Dikatakanlah orang yang senantiasa menjaga, memelihara, mengawasi, melindungi. Namanya ra'in. Ra'in. Amanat adalah sesuatu yang harus dipelihara, dijaga, diperhatikan. Dari waktu ke waktu, saat ke saat, jangan terabaikan, jangan tersia-siakan, bahkan jangan sampai lupa dengan apa yang diamanatkan. Jadi orang-orang yang terhadap amanat-amanat yang diamanatkan kepada mereka, mereka pelihara. Namanya ra'un. Orang-orang yang memelihara, orang-orang yang menjaga, orang yang memperhatikan, orang yang selalu mengawasi amanat-amanat. Apa itu amanat? Apapun kepercayaan orang. Orang yang dapat dipercaya al-amin. Bahkan Nabi Yusuf sendiri, ketika dia diperintahkan oleh penguasa Mesir untuk dia bawa ke hadapannya, astakhlishu li nafsi, bawa dia ke sini. Aku memilihnya sebagai orang dekat kepadaku, kata Raja Mesir, Al-Malik Mesir. Falamma kallamahu, tatkala raja itu, pemimpin penguasa Mesir bicara dengan Nabi Yusuf, kata penguasa Mesir di zaman itu, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, makin amin, lagi orang yang dapat dipercaya, diberi amanah. Amin. Amin. Ingat, amin di sini berbeda dengan amin tutup doa. Kalau amin penutup doa, panjang alifnya. Kali ini yang panjang adalah ya, amin. Amin. Hamzah, mim, ya, nun, amin. Orang yang dipercaya. Kalau penutup doa, amin.
Amin. Dalam bahasa Indonesia itu sama bunyinya, amin saja bunyinya. Kalau sekarang menjadi singkatan. Menjaga amanat, memelihara amanat, mengawasi amanat, memperhatikan amanat supaya jangan terabaikan dan tersia-siakan. Dan amanat itu berat. Amanat itu umum, apapun yang dipercayakan. Contoh, kau bahasa Minang lah. Bahasa Minang. Tolong calian barangku sebut nadi. Itu bahasa Minang. Kakama Pak ambo ka sina sebentar calian sebentar tadi. Jadi nyawa tu berarti kita telah menerima amanat. Orang itu mengatakan kepada kita, "Colon cari sebentar tadi, tandoni percaya kawa." Jadi nyawa berarti kita telah terima amanat. Harus dijaga, harus dipelihara, harus diawasi. Jangan ditinggalkan. Sebentar saja. Jadi kata-kata jadi itu ditukar orang kabul, diterima. Kabil itu aku terima. Lalu kita tidak jaga, tidak kita pelihara, tidak kita awasi, kita abaikan, berarti kita lah khianat. Dan hukumnya berdosa karena kita telah menyia-nyiakan, mengabaikan kepercayaan. Yang kita tidak usah kadang-kadang, tidak usah menjadi pejabat, tidak usah menjadi orang partai, Pak. Yang kita sesuatu hari. Apapun bentuk yang dipercayakan kepada kita, yang dititipkan kepada kita, amanat. Amanatlah. Amanat itu pasal katanya kan percaya. Sehingga orang jadi aman. Aman kan asal kata itu je. Alif mim nun, aman. Aman. Nak takut orang. Kenapa orang mau mempercayakan sesuatu kepada kita? Kita dipercaya. Sehingga nyo aman. Aman nyo ndak was-was, nyo ndak takut, nyo cameh nyo menitipkan sesuatu pada awak. Ya rumah-rumah dititipkan ke orang kawak, rumah. Apa pergi ke pasar atau pergi ke balai atau pergi ke lapo belanja, rumah nak kunci ya. Bertitip ni jadi. Apa tu ni? Aman tu ni. Aman tu ni. Aman tu kak, aman tu pak. Aman tu mak, aman tu apa tu? Aman. Bahasa aman kan jangan takut, jangan cameh. Jangan khawatir. Aman. Aman kan bahasa Arab. Macam kita dengar lah, fi amanillah. Fi amanillah. Orang kalau dalam perjalanan mau pergi sebentar ke Jakarta kian, fi amanillah saja. Semoga dalam perjalanan aman. Allah beri keamanan daripada apa yang ditakuti. Dalam ayat wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Jadi jangan disia-siakan, jangan diabaikan, jangan ditelantarkan pengawasan kita, penjagaan kita, pemeliharaan kita, apapun yang dipercayakan orang kepada orang. Kalau kita abaikan, khianat. Dan khianat itu salah satu sifat orang munafik yang mendasar. Apabila dipercaya, dia khianat. Berat keamanan itu, beratlah. Menerima amanat, orangnya mau menjaganya, memeliharanya, mengawasinya. Tidak semua orang bisa. Karena begitu beratnya untuk memelihara, menjaga, mengawasi, memperhatikan amanat-amanat, apalagi menunaikannya, sehingga Allah janjikan Firdaus kan amanat itu yang telah dipikulkan oleh Allah ke langit, ke bumi, ke gunung. Fa'abaina ayahmilnaha. Langit semuanya, bumi dan gunung enggan, tidak mau menerima amanat. Karena amanat berat. Apapun bentuk amanat, itu kan menggambarkan
kepada kita amanat tu baik. Ndak mudah amuh cepet-cepet jadi. Aman tu. Aman. Dulu namanya salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Terkenal dalam hadis sahih. Hadis riwayat Imam Muslim misalnya. Kata Abu Dzar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastakmiluni." Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau mengangkatku sebagai pegawai atau sebagai pejabat, sebagai orang yang ditunjuk, yang diangkat di berbagai negeri? Karena ketika itu Islam sudah meluas. Jadi Abu Dzar meminta Rasulullah agarnya diangkat menjadi orang yang menjabat di suatu tempat, suatu negeri. Ala tastakmiluni. Kenapa engkau tidak menjadikan aku, mengangkat aku sebagai orang yang diberi jabatan untuk melakukan mengerjakan sesuatu namanya amil, sebagai orang yang menunaikan pekerjaan. Kata Abu Dzar, fadaraba biyadihi ala mankibi. Rasulullah ketika itu menepuk dengan telapak tangan beliau bahuku. Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Abu Dzar, engkau tu lemah. Lemah, bukan lemah fisik, lemah. Wa innaha amanah, yang dipercayakan kepada engkau itu adalah amanat. Kalau engkau diangkat menjadi pegawai, pemegang jabatan di suatu wilayah, suatu tempat, suatu negeri, berat itu amanat tu. Innaha amanah, itu amanat. Menjadi pekerja, menjadi pegawai, pejabat, amanat itu. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun. Abu Dzar, sesungguhnya amanat itu nanti di akhirat khizyun, suatu kehinaan. Wa nadama, dan suatu penyesalan yang luar biasa. Para pemikul amanat yang tidak menunaikan amanat sebagaimana mestinya, khizyun, akan mengalami kehinaan. Kenapa? Kalau bahasanya karena nanti ada orang nanti akan menuntut amanat itu. Siapapun yang telah menunaikan, memberikan amanatnya, kepercayaannya kepada kita, orang itu akan menagih, mengadukan kepada Allah di sidang pengadilan Allah, menuntut haknya masing-masing. Kalau kita keluang kaji, kita ikut ni cari orang gini dengan senyum. Hampir semua orang fotonya kayak ini kan, fotonya kayak kan di jalan-jalan. Agarnya diberi kepercayaan, diberi amanat dengan menusuknya. Amanat ikat teruslah, engkau dhaif, engkau lemah, tidak akan bisa, tidak akan mampu engkau menunaikan amanat itu, menjadi pejabat. Jangan minta, sebab nanti amanat itu menjadi suatu kehinaan, akibatnya hina orang, dan nadamah, menyesal. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali siapa yang mengambilnya dan melaksanakan haknya, wa adda alladhi alaihi fiha, dan dia tunaikan sebaik-baiknya amanat itu, baru dia tidak mengalami kehinaan dan penyesalan. Untuk itu jangan minta-minta amanat, kena berat.
langit pun, bumi pun, gunung-gunung pun sama-sama mengelak untuk memikul amanat. Surat Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayat 72. Abai nah. Fa'abai. Maka kenapa? Amanat apa ini? Panjang keterangan ulama, panjang penjelasan ulama, amanat apa yang diembankan, dipikulkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, lalu mereka enggan memikulnya. Fa'abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan. Mereka merasa takut memikul amanat. Tapi manusia memikulnya. Adam memikul menerima amanat itu. Wa kana innahu kana zaluman jahula. Panjang penjelasan ulama tentang ayat ini. Cuman hanya dapat kita garis bawahi, amanat itu begitu beratnya. Menerimanya tidak berat. Yang berat menjalankannya. Tidak usahlah kadang-kadang. Tadi kita kecentuan, kita calian sabanta di jadi. Kalau tidak kita laksanakan jadi seperti itu. Nanti kita lah khianat kepada orang amanat. Jadi, calian jamu sebentar di jadi. Cotoknya dah ayam. Tahu cotok ayam? Jamu itu cotok ayam. Isudunya di tiap. Yang jadi cekok bah jadinya. Ini tidak usahlah negara kan negara. Kepada buaya. Ketika kita katakan jadi, berarti kita lah menerima amanat. Pesan cik dihnya. Jadi sampai salam ikut kalau bertamu jadi. Tapi karena kita tidak menjaga, tidak memelihara, tidak memperhatikan, tidak mengingat, apa ini lupa gitu. Mudah sih kita ngecek. Oh lupa din. Lupa itu kan karena kita tidak memeliharanya. Itu makanya amanat itu ra'in. Diawasi, dijaga, dipelihara, diperhatikan, jangan terabai, jangan tersisia-siakan amanat. Walladzina hum li amanatihim wa 'adim ra'un. Itu ra'un. Naraun, kau amanat barau-raunan itu. Ra'un. Asal katanya ra'in. Kalau jamak ra'un. Nah, siapa yang mampu memelihara, menjaga, melaksanakan amanah itu? Firdaus. Firdaus itu bukan surga biasa, surga tertinggi. Yang tidak akan dicapai, yang tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang. Dan Nabi katakan, jika kamu minta surga, apabila kamu minta kepada al-jannah, minta surga, maka fas'alu, minta oleh kamu al-firdaus, surga tertinggi, di atasnya arasy. Kenapa orang yang menjaga, memelihara amanah itu firdaus? Karena berat memikulnya. Kemudian kita sampaikan beberapa penjelasan. Inna awwala ma tafqiduna min dinikumul amanah. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Disebutkan hadisnya nomor 7182. Yang intinya adalah dari Shaddad bin Aus, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwala, sesungguhnya nan mula-mula, yang pertama-tama kali nanti, ma tafqiduna min dinikum, yang akan lenyap, yang akan hilang dari agama kamu adalah amanat. Yang mula-mula, yang akan lenyap, yang akan hilang dari agama kamu ku amanat. Kehilangan amanat, kehilangan kepercayaan, itu tanda akan dekat kiamat. Kehilangan amanat dan tidak ada orang amanat dai. Dan tidak ada orang lagi yang bisa menunaikan amanat. Kok lagi payah mencarinya? Itu min alamatis sa'ah, termasuk tanda kiamat semakin dekat.
Dari hadis Imam Bukhari, hadis itu nomor 59, kalau cok kita dengar barangkali guru-guru kita, dari Abu Hurairah, anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sa'ah, tentang kiamat. Anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat. Jawaban Nabi, kiamat itu terjadi nanti. Idza du'iyatil amanatu, apabila amanat telah disia-siakan. Du'iat, amanat telah disia-siakan, diabaikan, tidak dilaksanakan dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Fantazilis sa'ah, tunggulah kiamat datang. Qala, orang yang bertanya kepada Rasulullah itu berkata, kaifa ida'atuha, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dan bagaimana bentuknya menyia-nyiakan amanat itu? Jawaban beliau, idza wusidal amru, apabila diserahkan perkara urusan ila ghairi ahli, kepada orang yang bukan ahlinya, bukan bidangnya, bukan kemampuannya, tidak ada ilmunya tentang itu. Fantazir sa'ah, maka tunggulah kiamat. Kok iko nanti jadi gini? Kok iyo laban tu aku kuat. Kan dan kuat guna marapi laban-laban kok iyo. Apabila diserahkan amanat, apapun bentuk amanat, apabila telah diserahkan perkara, urusan, apapun bentuk perkara dan urusan, al-amar, kepada orang yang bukan ahlinya, bukan bidangnya, ilmunya tidak ada tentang itu, pengalamannya tidak ada, kepandaiannya tidak ada, backgroundnya tentang itu tidak ada juga. Cuma diangkat dia berdasarkan ini, berdasarkan ini. Tunggulah kiamat. Baik kiamat sebenar-benar kiamat ataupun kiamat kehancuran. Tunggulah kiamat. Jika apabila nanti amanat telah disia-siakan, kenapa? Si A diangkat menjadi anu. Kok siapalah dia? Berarti dia telah diamanahkan. Kemudian diangkatnya pembantu-pembantunya, orang-orang dekat-dekatnya, orang-orang yang tidak ahli di bidangnya. Saya diangkat orang sebagai memegang satu jabatan, berarti orang telah memberi amanat kepada saya, ya. Lalu saya angkat orang-orang yang pembantu-pembantu saya yang tidak ahli di bidangnya. Saya angkat karena dia kawan dan tidak ahli, tidak bidangnya. Maka ketika itu berarti saya sudah menyia-nyiakan amanat orang kepada saya. Atau saya yang angkat, saya tidak punya bidang di tentang itu, tidak punya keahlian itu. Diangkat orang juga karena saya begini, juga sama nasibnya. Nah itu malah kiamat negara juga, karena tidak diserahkan urusan kepada ahlinya. Itu pengamat salah satu nancaya di Indonesia kau pendidikan, karena tidak orang ahlinya yang megang. Saya, itulah akibat. Jadi mengangkat orang, menunjuk orang yang bukan ahlinya untuk mengurusi suatu pekerjaan, berarti ketika itu kita telah menyia-nyiakan amanat yang dipercayakan orang kepada kita. Di Indonesia namanya KKN. KKN. Mana? Jadi balik kita ke kaji juga balik. Nampak yang dulu hilang di agamaku amanat itulah.
Dan amanat paling cepat hilangnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan hadis riwayat Muslim lah. Annal amanata nazala fi jazri qulubir rijal. Amanat itu diturunkan ke dalam pangkal hati seseorang. Kemudian mereka mempelajari Quran, mempelajari sunnah Nabi. Lalu begitu cepatnya terangkat amanat di akhir zaman, yanamur rajulu an-nauma, seseorang tidur di malam hari. Kemudian amanat yang ada di hatinya diambil. Fatuqbadul amanatu min qalbi, diambil amanat yang ada di hatinya. Fazallu ataruha misla atil waqti. Karena amanat sudah dicerabutkan dari hatinya, yang tinggal cuma bekas berupa bintik-bintik saja, sisa-sisa amanat. Kemarin dia orang yang dipercaya, lalu semalam kepercayaan itu hilang, tanggal amanat. Kenapa tanggal amanatnya? Itu tadi, karena dia terpincut, terpengaruh, tergoda, terpana dan terbuai dengan bujuk rayu. Hilang amanat. Hilang amanat dari hatinya. Amanat itu di hati, hilang amanat di hatinya. Tiba-tiba besoknya tidak amanat lagi. Dia sudah khianati amanat. Ini begitu cepatnya hilang amanat tadi. Balik kita kaji pangkal. Yang kita ambil di situ. Setiap kita ko pemegang amanat itu jada-jada. Amanatku bukan hanya pegawai, bukan hanya pejabat. Asajo nan diamanahkan kepada kita amanat. Nah, mulai dari kita. Setiap kamu ra'in, setiap kamu pengembala atau penanggung jawab, laki-laki, orang yang diberi amanat untuk mengepalai keluarga. Kami laki-laki semenjak mula ayah istri menyerahkan istri itu kepada kami laki-laki, itulah amanat. Itu balik amanat. Hello, ibu. Walaupun lah telongsong kalau telongsong aku nikahkan anak perempuanku yang bernama si Anu dengan engkau titik-titik, maharnya ini titik-titik tunai. Kecil laki-laki aku terima untuk menikahinya. Berarti kita lah menci amanat. Sangat baik. Bu, anak gadi orang sarang kau. Nalun-nalun ke? Anak perempuan orang diserang kepada awak. Dapat laki-laki yang betul-betul amanat, yang betul-betul menjaga itu. Perempuan itu wajib taat kepadanya. Istri itu wajib, kalau boleh sujud harus sujud kepada lakinya. Lebih patuh dia kepada suaminya, kepada ayah dan ibunya. Karena laki-laki itu pemegang amanat. Makanya tak boleh hagi-hagi saya nak gadi sembarang orang. Jangan sembarang lagi saya. Nak gadi mah. Sekarang barang-barang awak saya tak mau menjangkau orang dah. Kemudian istri, kan kelanjutan hadis begitu. Al-mar'ah, si perempuan juga pemegang amanat daripada suaminya. Di rumah tangga suaminya dipercayakan oleh suaminya kepada dirinya, jaga rumah, jaga anak-anak, kopiti, sakalu dititipkan.
Maka perempuan pemegang amanat. Pemegang amanat, iyalah. Begitu seterusnya. Seorang kepala, seorang bos, seorang ketua, pemegang amanat. Karena hanya diamanatkan untuk mengawasi, untuk menjaga, untuk memimpin ini. Pegawai juga pemegang amanat. Iyalah. Guru juga pemegang amanat. Iyalah. Berarti semua yang dipercayakan kepada kita untuk melaksanakannya, orang percaya kepada kita untuk menunaikannya, amanat. Maka setiap kita ada amanat. Kamu sebagai guru, berarti orang mengamanatkan muridnya, mengamanatkan anak-anaknya kepada kamu. Guru MDA, berarti orang tuanya mengamanatkan kau untuk mengajar anak-anaknya. Amanat, kau nak jadi guru. Begitu seterusnya. Maka setiap amanat yang kita pikul, yang kita emban, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati, karena orang yang khianat itu besar-besar. Yang kedua, nanti setiap amanat yang dipikul akan dimintai pertanggungjawaban, kemudian akan menjadi penyesalan yang luar biasa nanti di hari kiamat. Karena sekian banyak orang akan menuntut. Makin banyak kita terima amanat dari siapapun juga, makin banyak kita amanat dari amanat, maka balik mempertanggungjawabkannya. Ya, pembagiannya jangan salah lah. Termasuk orang yang bangkrut nanti. Bagaimana orang kalau orang se-Indonesianya minta pertanggungjawaban? Se-Indonesianya orang minta pertanggungjawaban kau, Pak. Nah, betul. Dia begitu, kata Nabi kepada Abu Zar, amanat itu berat. Engkau lemah. Kau tak mampu, kagak diterima amanat kau. Dalam ayat lain, Abu Zar, aku mencintaimu, aku sayang kepadamu. Bukan aku tidak mau memberi kamu amanat, tapi amanat itu berat, engkau lemah, tak akan mampu melaksanakannya. Jadi bagian amanat, tak amuah bagian amanat ke orang lain, itu bukan banci, bisa jadi kita tidak ingin nyuci lako, tidak ingin sensaro. Bawa kau tidak bangkit saya, bawa engkau tidak bisa, ibu demiku. Dia kira cahaya engkau, nyasa engkau, berdosa engkau. Nah, cuman kadang-kadang awak marah kepada orang tak bagi awak amanat kau. Awak landan sanak nona, awak aku dah dekik, tapi nak dekiknya awak bisa jadi awak tak mampu. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Aku mencintaimu Abu Zar. Tapi masalahnya jabatan itu adalah amanah. Amanah itu sangat berat. Nanti di hari kiamat salah satu yang disesali adalah amanat yang tidak dijalankan. Termasuk terakhir, termasuk apapun yang dirahasiakan orang. Kau jangan sampai kecil-kecil orang, jangan sampai tahu orang. Amanat. Malah kamu akan kencing-kencing kurang. Kencing ke bini, kencing ke laki. Itu adalah bocor sia. Tak amanat lah. Tak amanat lah. Ini kencing kurang tak? Awak suruh, ya di. Lalu kita kecilan. Kecil lah kau orang nak. Jangan kencing kurang tak? Taknya tu. Aku temui kawan kecilnya. Alah, tak buka. Itu amanat. Nah, inti kaji malam kini, kalau kaji dulu adalah membongkar rahasia, maka membongkar rahasia orang lain, membeberkan rahasia lain, aib orang, celah orang, termasuk orang yang tidak amanat. Oranglah percayakan kita bukakan termasuk amanat. Amanat dan tidak menjalankan amanat yang dipercayakan kepada kita adalah sangat besar dosanya, berbahaya nanti di akhirat. Hati-hati menitipkan amanat. Dan kalau kita memiliki amanat, jalankanlah sebaik-baiknya. Karena siapa yang menjalankan amanat sebaik-baiknya akan mendapat ganjarannya luar biasa sampai Allah janjikan untuknya Firdaus. Sekian kaji kita malam kini, waktu Isya masuk. Ya, semoga bermanfaat dan berfaedah.
diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.